Silakan duduk. Selamat sore, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita punya rasa tenang, rasa aman, Bapak Ibu, itu menjadi sebuah kondisi yang dicari-cari orang, terkhusus orang-orang yang tinggal di kota-kota besar, ya. Mereka setiap weekend pasti pergi ke tempat-tempat yang tenang, yang udaranya segar, yang nyaman, ya. Kita juga tinggal di lokasi-lokasi perumahan yang pasti yang kita cari adalah ketenangan, kenyamanan, keamanan, gitu ya. Itu menjadi sebuah privilege yang dicari orang di dalam kehidupan saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau dua rasa itu tidak kita miliki dalam kehidupan kita, rasa aman dan rasa tenang itu, maka sudah bisa dipastikan kita berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ya. Kita memiliki rasa khawatir, kita memiliki rasa takut, kita punya kecemasan. Nah, bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kondisi-kondisi itu berada dalam tahap-tahap yang di atas normal, itu bisa berakibat buruk dalam kehidupan pribadi kita, di dalam keseharian kita, termasuk di dalam kesehatan. Saya kasih contoh. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa rasa cemas yang berlebihan itu bisa mengakibatkan di dalam tubuh kita mengeluarkan yang namanya hormon serotonin. Itu yang pertama. Hormon kedua yang akan keluar adalah adrenalin. Seketika Bapak Ibu, kalau kita punya rasa cemas yang berlebihan, efek di dalam tubuh kita adalah kita mengalami gangguan pencernaan. Saat kita merasakan kecemasan, maka usus itu akan memberikan pesan kepada otak. Kita mengalami kecemasan yang luar biasa. Yang terjadi adalah kita merasakan mual, ya. Asam di dalam usus kita itu, di dalam tubuh kita itu naik, ya. Makanya kalau ada orang rasa takut yang berlebihan, rasa cemas yang berlebihan, dia akan muntah-muntah gitu. Itu efek yang paling sederhana lah, ya. Yang berikut Bapak Ibu, yang kedua adalah tubuh kita mengalami penurunan imunitas, terlebih di masa pandemi, ya. Orang-orang yang kena COVID itu imunitasnya akan semakin turun terus karena dia panik, karena dia cemas, sehingga semakin banyak penyakit yang muncul, ya. Infeksi itu semakin bertambah, pilek, batuk, tubuhnya mengalami infeksi. Itu juga bisa Bapak Ibu, ya. Kalau kita tidak cepat merubah kondisi ini, maka akan semakin memperburuk di dalam tubuh kita. Semuanya itu berawal dari kehilangan rasa tenang, kehilangan rasa aman. Tapi efeknya luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan dan perenungan firman kita sore ini hendak memberitakan tentang suksesi kepemimpinan bangsa Israel. Siapa Yosua? Yosua ini adalah pengganti Musa. Musanya kemana? Mati, ya.
Sehingga pengganti Musa adalah Yosua yang belum punya pengalaman apa-apa. Tiba-tiba disuruh memimpin bangsa Israel. Gampang gak mimpin bangsa Israel? Wih, luar biasa susah. Kenapa? Bangsa ini bangsa yang tegar, tengkuk, ngeyel, bandel. Ya, paling suka yang namanya berdosa, melawan perintah Allah. Ya. Susah untuk memimpin orang-orang seperti itu. Tetapi ini tugas yang diberikan Tuhan. Ya. Tetapi di sini Bapak Ibu kita lihat ada rasa khawatir, ada rasa cemas yang dialami oleh Yosua. Tidak mudah Tuhan memimpin bangsa ini. Tidak hanya Yosua, ternyata dari pihak bangsa Israel pun punya rasa khawatir yang sama, punya rasa takut yang sama. Mereka sudah kehilangan Musa, hidup mereka tetap menderita, sekarang dipimpin lagi sama Yosua, tidak punya pengalaman. Aduh, sudah deh. Pasti kami juga makin menderita ini. Ya. Bapak Ibu lihat di ayat yang kedua. Bangsa ini diajak menyeberangi apa? Sungai Yordan. Ah, udah gila ini dia. Kenapa? Sungai Yordan itu deras, Bapak Ibu. Mereka bisa hanyut. Ya. Lah makin menderita hidupnya. Ditambah lagi mereka diajak kemana Bapak Ibu? Mereka diajak untuk masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah Kanaan. Bapak Ibu tahu siapa yang berada di tanah Kanaan? Mereka adalah orang-orang yang pintar berperang, terampil dalam berperang. Bangsa Israel sudah puluhan tahun menjadi budak, tidak punya keterampilan apapun untuk berperang. Tiba-tiba harus merebut tanah Kanaan. Wah, luar biasa. Mungkin mereka akan berkata, ya jadi ayam geprek nih, ya, pasti kalah. Tapi ini perintah Tuhan. Ya. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu, kenapa mereka merasa khawatir, kenapa mereka merasa cemas. Ya. Sudah jelas dikatakan di sini, karena mereka betul-betul hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka hanya memegang dan mementingkan pengertian mereka sendiri. Ya. Sehingga muncullah rasa cemas itu, rasa khawatir itu, rasa takut itu. Karena tidak pernah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita terlalu mengandalkan kekuatan sendiri, ya, terutama orang-orang yang suka melanggar prokes, tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan, hidupnya asal-asalan. Saya mau katakan bahwa mereka betul-betul hanya mementingkan diri sendiri, tidak punya pengertian diri sendiri, hanya mementingkan pengertian diri sendiri. Akibatnya apa? Mereka bisa kena. Ya. Sakit kan? Wah, nggak bisa bikin apa-apa lagi. Nyamankah hidupnya? Oh, tidak.
Senangkah hidupnya? Enggak. Itu salah satu contoh sederhana. Kalau kita sedang bergumul di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam usaha kita, ya, urusan kesehatan juga sama, ekonomi kita, pelayanan kita, kalau hanya mementingkan kekuatanmu sendiri, pengertianmu sendiri, selesai kita. Ya. Kita akan cepat jatuh, kita akan masuk di dalam kondisi-kondisi yang membuat kita lebih cepat putus asa. Dan itu semakin memperburuk keadaan. Ya. Secara psikologi, secara kesehatan, hubungan kita dengan orang lain, dengan orang-orang yang kita kasihi, semua itu rusak. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Kegelisahan yang Yosua rasakan itu dipahami oleh Tuhan, ya. Sehingga 8 ayat yang kita baca ini lebih menekankan kepada nasihat yang Allah berikan menjadi sebuah nasihat motivasi, Bapak Ibu. Ada sebuah kekuatan baru yang disampaikan. Ada sebuah semangat baru yang Allah mau berikan kepada orang Yosua dan juga bangsa Israel pada waktu itu. Ya. Nasihat ini adalah sebuah penyertaan Allah yang juga mau mengingatkan agar di dalam Yosua berpikir, di dalam Yosua bertindak, haruslah dengan bijak, dengan waspada, hati-hati kalau melangkah. Ya. Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang Kristen juga harus belajar mencoba menahan diri, ya. Kita harus lebih bijak melihat sesuatu, melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu. Terlebih kalau kita sudah melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di ayat-ayat yang kita baca, Bapak Saudara, ada kata-kata penting, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat 6 dan ayat 7 kita bisa baca demikian. Itu diulang sampai 2 kali, ya. Kalau di dalam Alkitab itu ada pengulangan-pengulangan, itu artinya penulis mau memberikan penekanan. Itu adalah sesuatu yang penting, ya. Jadi harus diulang sekali lagi, diulang lagi, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Itu juga berlaku untuk kita, Bapak Ibu, ya. Kenapa ini diulang? Karena seringkali umat Tuhan itu lebih cepat merasakan kegagalan, ya. Lebih cepat dia masuk di dalam titik keputusasaan, ya, dibandingkan lebih cepat dia bangkit. Sehingga ayat ini harus terus diperdengarkan kepada pembaca, kepada umat Kristen, supaya semakin termotivasi, gitu. Terutama kita di masa-masa pandemi seperti ini, 2019, 2020, 2021, 2022 sekarang, ya. Hampir 3 tahun, Bapak Ibu. Pertanyaannya, mau sampai kapan kayak gini? Gak ada yang tahu.
Udah capek kali Pak pakai masker. Ya emang begini. Udah nggak tahu lagi kita. Ya harus kita hadapi, harus kita jalani. Nggak bisa kita tinggal terus di dalam rumah kan? Nggak bisa terus kita hanya nggak bisa berkarya, nggak bisa pelayanan, nggak bisa ibadah, nggak bisa. Kita harus move on, kata anak-anak muda sekarang. Kita harus hadapi semua persoalan. Kita harus tetap semangat. Kita harus tetap bekerja. Kita harus tetap melayani. Kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Mau ada Delta, mau ada Omikron, mau ada Tante Mikron, apalagi Opung Mikron nanti, nggak tahu lagi yang nanti mau apapun yang terjadi nantinya, kami tetap teguh. Mau ada persoalan apapun di dalam keluarga, kami tetap teguh. Mau ada tantangan apapun di dalam pelayanan, kami tetap teguh. Kalau ada penyakit nanti akan muncul, kami tetap teguh. Ya. Apapun persoalanmu, katakanlah di dalam hatimu dan imanmu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat berikutnya Bapak Ibu kita bisa lihat, ya, kita juga diingatkan kembali agar kita tidak mengabaikan firman Tuhan. Di situ jelas dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Di ayat 9 itu ya. Diulang lagi ayat 9 kalau kita baca. Berarti sampai 3 kali di pasal yang pertama ini. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa pada saat kita melangkah di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus tahu betul kepada siapa kita berpegang erat. Ya. Kalau kita diperintahkan untuk berpegang pada firman-Nya, tapi kita nggak pernah baca firman, waduh. Ya. Kalau kita sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Sang Penebus, aku serahkan hidupku sepenuhnya kepadanya, tetapi kita nggak pernah sama sekali baca firman Tuhan, yuk kita rubah. Saya nggak perlu menyalahkan masa lalu Bapak Ibu Saudara, tapi mulai saat ini Bapak Ibu Saudara, luangkanlah waktumu untuk membaca firman Tuhan. Dari gadget ini bisa baca apapun, ya. Kita mau cari di Google untuk renungan harian, pagi ada, ya. Kita di GPIB juga punya buku renungan pagi dan sore. Itu bisa Bapak Ibu baca. Enggak butuh waktu lama. 5 menit selesai. Ya. 5 menit pagi, 5 menit malam, berarti cuma 10 menit dalam satu hari. Saya rasa kita bisa melakukan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kembali lagi kita ke awal, kekhawatiran yang kita simpan sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Sudah bisa dipastikan. Terlalu lama kita menyimpan kekhawatiran, itu tidak akan membuahkan apa-apa. Tidak akan menghasilkan kebaikan apapun. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang kita butuhkan saat ini adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang kita butuhkan. Ya. Kita tahu bahwa di dalam Yesus Tuhan menyertai kita. Ya.
Karena itu Bapak Saudara, jalanilah kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai menutup mata. Sampai selesai. Gak ada expirednya. Sampai kita menutup mata. Aku mengikut Dia. Aku mengandalkan Dia. Aku menyerahkan kehidupanku kepada Dia. Aku meneguhkan hatiku kepada Dia. Karena Dialah yang memberikan rasa tenang, rasa aman. Kepada Dialah hidupku kuserahkan. Dan seperti itu Bapak Saudara. Ya. Kalau kita sudah berjanji kepada istri kita, kepada suami kita, kita juga berjanji kepada anak-anak kita, anak-anak juga berjanji setia dan patuh kepada orang tua. Sama seperti itu Bapak Saudara. Hidup kita serahkan semuanya untuk anak-anak. Orang tua bisa jungkir balik untuk melakukan apapun yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, seperti itu. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, mau ada badai sekalipun, mau COVID ini pun sampai bertahun-tahun, kami tetap teguh kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada sebuah catatan penting, ya. Beriman kepada Tuhan itu bukan berarti kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, lalu kita bersantai-santai, kita berleha-leha gitu ya, kita berpangku tangan. No. Kita harus tetap berkarya, Bapak-Ibu Saudara, kita harus tetap berjuang penuh. Ya. Kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, tidak jadi berkat. Jadi anak-anak Tuhan juga harus jadi berkat. Rasa aman, rasa tenang itu jangan cari hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi kita harus hadirkan juga untuk orang lain. Sehingga orang lain bisa merasakan hal yang sama. Berkat itu bisa kita rasakan sama. Orang lain juga bisa merasakan berkat yang sama. Rasa aman itu Bapak Saudara dibutuhkan oleh siapa dan ditentukan oleh siapa yang menyertai kita. Dan tentu saja Tuhan sajalah yang mampu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan seperti apapun. Saya simpulkan khotbah ini dengan 3 cara sederhana saja untuk melakukan semua yang telah kita dengarkan tadi. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, tetaplah bersandar kepada kekuatan Tuhan. Yang kedua, tetaplah memegang janji Tuhan. Yang ketiga, tetaplah taat akan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.